Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi tentang gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Pinjam Yuk itu 11.500.000 teman-teman ya. Jadi 11.500.000 ini sudah nggak dibayar sekitar 1 tahun lebih. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin kalian baru telat atau ya 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, 2 bulan yang pengen tahu resikonya seperti apa. Kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Karena di video ini saya ingin berbagi pengalaman tentang resiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Pinjam Yuk, dimanapun kalian berada, teman-teman harus tahu juga di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar di pinjol atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi pengalaman. Jadi masalah gagal bayar itu terserah kalian. Cuman di sini saya berbagi pengalaman. Nah, seperti ini loh. Resiko misalkan kalian telat bayar. Nah, seperti ini loh kalau kalian nggak bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Seperti itu ya, intinya biar teman-teman itu tahu. Karena di sini ada pengalaman ya. Ini salah satu contoh yang nggak dibayar sampai sekarang. Nanti saya akan jelaskan daerah mana, ini sudah lewat berapa. Mungkin kalau teman-teman mengikuti channel saya, mungkin teman-teman tahu ya. Oke. Mungkin teman-teman tahu ya, berapa pinjaman awal kalian tahu. Ini sudah stop di 11.500.000. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat berbagi informasi tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kelihatan ya. Kalau teman-teman punya aplikasi Pinjam Yuk, mungkin teman-teman sudah hafal ya kayak gini tampilan awal dari aplikasi Pinjam Yuk. Nah, ini 11.500.000 ini sudah stop ya. Jadi sudah stop, nggak nambah lagi. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk bunga sampai berapa bulan, Bang? Untuk bunga itu 3 bulan baru stop ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman punya pinjaman yang nggak dibayar 2 juta atau 3 juta. Nah, itu kan minimal setiap hari itu bertambah untuk bunganya, tapi update-nya biasanya 1 minggu atau 10 hari itu nampak di aplikasinya. Itu sampai berapa hari, Bang? Itu kira-kira ya kurang lebih ya itu 2 bulan baru stop atau 3 bulan. Jadi baru stop. Misalkan kalian nggak bayar terus itu sudah stop. Contohnya kayak gini, ini sudah stop, berhenti, intinya nggak nambah lagi, seperti itu ya. Oke, nah di sini 11 juta seperti biasa ada 3 cicilan, kita buka ya rinciannya seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman ya. Jadi ini bukan bikin sendiri aplikasinya, ada bukti loh. Bukan hanya bicara ya. Kalau ini nggak dibayar, oke. Nah di sini teman-teman cicilan yang pertama itu tanggal 6 Juli 2023 5.750.000 sekian-sekian. Kemudian untuk cicilan yang kedua itu 3.375.000 tanggal 31 dia tanggal 26 Juli 2023. Kemudian cicilan yang ketiga 2.375.000 sekian-sekian, ikut tanggal 4 2023. Artinya sudah lewat 1 tahun lebih teman-teman. Ini nggak dibayar, oke? Nah risikonya seperti apa, Bang? Sebenarnya untuk resiko teman-teman ya, untuk resiko pinjol kalau teman-teman nggak bayar, contohnya seperti ini, resikonya itu sama sih, nggak besar nggak kecil, itu sama. Yang pertama itu diteror gitu loh, ditagi, di WA, di telepon setiap hari. Resikonya sama, meskipun kalian pinjam cuma 500 lah misalkan, atau 1 juta. Ya sama resikonya ya, di WA, di telepon tiap hari. Bahkan diteror kalau kalian sudah lewat 3 hari atau 1 minggu itu diteror. Sama dengan ini, diteror bang, diteror pasti. Ya, diancam sebar data atau dibikinin grup atau didatangi DC kayak gitu, sama teman-teman. Sama, ini tagihan lumayan besar loh. Mungkin teman-teman tagihannya cuma 1 juta, 2 juta ya. Ini lumayan besar, 11.500.000 ya. Untuk pinjaman awal lupa ya. Kalau teman-teman nonton, ngikuti channel saya mungkin tahu ya untuk pinjaman awal. Ya, ini sudah stop.
di 11 juta. Jadi aplikasi pinjam yuk apakah sebar data bang? Jawabannya enggak sih teman-teman. Enggak, cuman kalau kalian telat bayar itu biasa ada teror semacam sebar data. Data kami alihkan, kalau Anda nggak bayar terpaksa kami perluas cara penagihan. Itu sebenarnya sudah biasa, sudah lumrah gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak usah takut gitu loh, nggak usah takut. Saya bilang nggak usah takut ya nggak usah takut gitu loh. Ngapain kalian takut, kan percuma itu lewat WA. Kalau kalian pikir-pikir sebenarnya kalau di teror DC itu sebenarnya buat teman-teman yang memang mentalnya nggak kuat itu sebenarnya belajar kuat mental. Nah, misalkan suatu saat nanti kalian punya masalah pasti sudah kuat karena sudah pernah telat bayar di pinjol. Nah, karena pinjol taunya kan neror kalau kalian telat. Nah, nanti kalian akan mentalnya kuat. Apalagi kalian nonton-nonton video saya yang sering saya telepon DC, yang DC sering neror itu saya teleponin, saya marah-marahin. Kenapa itu? Ya buat aspirasi atau buat penyemangat buat teman-teman yang telat bayar gitu loh. Biar kayak gini loh. Pinjol berarti taunya neror kalau kita telat bayar, tidak mampu bayar di teror. Nggak tahu sih kalau pinjol itu kalau telat bayar nggak mau tahu alasan apapun dari pihak dari nasabah. Misalkan kalian mau cerita gini saya belum gajian atau apa-apa ini nggak mau tahu, intinya kalian harus bayar karena dia punya target gitu loh. Makanya kalian selalu diteror agar kalian bayar. Kalau kalian semakin takut semakin ditakut-takuti, itulah pinjol gitu loh. Makanya banyak nomor yang masuk ke WA kalian. Satu hari bisa sampai 5 bahkan sampai 10 nomor, bahkan sampai 20 nomor kayak gitu. Itu intinya gimana bang? Ya nakut-nakuti kalian, neror. Bahkan sering subscriber saya yang telat bayar itu diancam sebar data, datanya mau dialihkan. Ya, apa namanya, cara penagihan kami perluas kayak gitu. Sebenarnya itu nakut-nakuti sampai terjadi di sebar data. Ya kalau sejauh pengalaman saya dari subscriber sih sebenarnya, kalau dari saya pribadi nggak pernah sih. Kalau dari lihat dari komentar ataupun dari subscriber yang sering WA saya itu ada sebagian, cuman nggak banyak, mungkin 100 orang cuman 3 orang yang disebar. Tapi tidak sebarnya itu tidak sampai ke seluruh kontak, cuman 3 orang atau 5 orang kayak gitu. Ya mungkin teman-teman kalau sering komentar ya di video-video saya mungkin kalian bisa melihatnya ya. Mungkin kalian tahu ya karena ada yang komentar seperti itu. Jadi sebenarnya kalau seperti itu gimana bang? Ya ada potensi, memang gagal bayar itu ada potensi. Aplikasi Aku Laku aja ada yang sebar data kok. Iya, kalau kalian lihat di video saya tentang Aku Laku itu bang, saya disebar sampai 10 orang. Nah seperti itu kan, gimana itu? Jadi ada potensi teman-teman. Tapi tidak semua orang-orang yang telat bayar, gagal bayar di aplikasi pinjam yuk itu wajib disebar, enggak. Cuman ada beberapa seperti itu. Jadi meskipun pinjol itu tidak main-main langsung main sebar data, enggak, cuman nakut-nakuti aja. Ini salah satu contoh loh teman-teman. Ini kalau nggak salah sekitar 2 bulan baru stop terornya. Sampai sekarang nggak ada WA, telepon nggak ada. Tapi kalau WA ada sih, cuman 1 bulan 3 kali atau 4 kali kayak gitu. Jarang tapi. Ini apakah aman bang? Nggak sebar data? Aman, jawabannya aman. Sampai sekarang aman. Aman sentosa. Apakah ini ada di lapangannya? Sudah telat 1 tahun, nggak pernah ada yang namanya DC. Tapi kalau WA, telepon katanya DC mau datang, kirim surat, kirim video itu sering banget. Tapi nggak datang-datang. Ini daerahnya mana bang? Daerah Jawa Tengah ya. Ya daerah Jawa Tengah sampai sekarang nggak didatangi. Jadi aman. Buat teman-teman bang gimana daerah Jawa Barat? Meskipun daerah Jawa Barat ya itu masih aman sih sejauh ini. Karena saya dari pengalaman subscriber saya kan banyak yang sering sharing sama saya itu nggak ada yang didatangi. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi pinjam yuk, kalian nggak usah panik. Bang saya dapat WA kayak gini, ini bener nggak bang? Bang saya sudah dapat email kayak gini, katanya DC hari ini mau datang. Itu bener nggak bener, itu nakut-nakuti ya. Jadi intinya kalian semangat lah, nggak usah takut ya. Cuman teman-teman itu apa ya, dari pikiran kalian sendiri dapat WA sudah panik, takut didatangi, takut malu atau apa, nggak bakalan ya. Nggak bakalan ya. Insya Allah aman kok. Ini aja 11 juta sampai sekarang nggak didatangi. Nggak didatangi DC. Kalau masalah WA waktu telat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu ya gak henti-henti DC mau datang, tim kolektor minta Sherlock itu sering banget. Tapi nyatanya sampai sekarang nol, nggak ada yang datang teman-teman. Intinya gimana bang? Gak ada DC-nya. Oke, aman sentosa nih. Ini bukan bikin sendiri aplikasi. Nah perlu teman-teman
Ketahui, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar, cuman berbagi pengalaman. Intinya aman teman-teman. Jadi buat teman-teman, dimanapun kalian berada, kalian nggak usah takut, hadapi aja, resikonya cuma diteror. Misalkan di bulan depan ada DC-nya untuk aplikasi Pinjam Yuk ini, misalkan bulan depan atau tahun depan nanti ada salah satu subscriber saya yang didatangi, nanti saya update lagi. Meskipun nggak ada yang didatangi, nanti pasti saya update lagi ya. Misalkan aman gak amannya seperti itu teman-teman ya. Intinya nggak ada DC-nya. Oke, seperti itu ya. Sudah jelas teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Misalkan kalian masih belum jelas, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.